Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil barokah baca sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Jami Baitur Rahman Akhi Pak Haji Saifuddin MPD Hafidhullah, Bapak Kiai Haji Dr. Kamuddin MA Hafidhullah, Kiai Haji Babas Basyari MPD Hafidhullah, seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, juga santri putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah, pada ba'da subuh kali kita bisa kembali untuk mengikuti pengajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, mana sekarang masih kita kaji surah Yunus, ayatnya ayat 18, wa ya'buduna min dunillah. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah Al-Fatihah ini ilmu yang kita kaji walaupun tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan ilmu ini penuh berkah, penuh bermanfaat, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Yang kurang sehat baik yang ada di masjid maupun di rumah atau di rumah sakit, ya, saudara-saudara kita yang masih mungkin dalam keadaan sakit, mudah-mudahan angkat segala penyakit yang disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia juga mudah-mudahan
min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat segala kesulitannya. Yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses dalam belajar. Yang sedang berjuang jalan Allah untuk musholanya, untuk majlis ta'limnya, untuk sekolahannya, untuk madrasahnya, untuk pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah. Yang berinfak berjariah dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Dan segala musibah-musibah, bencana-bencana mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah sehingga dalam keadaan normal kembali. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada orang tua kita, Bapak Abdul Hayat dari BSI. Juga Saiful, alhamdulillah bisa hadir. Ya, jadi pagi-pagi nggak narik ya. Bisa hadir dulu untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ngaji ke tempat ini juga tempat yang lain itu dapat pahala dan dosa-dosa insya Allah akan diampuni oleh Allah. Setiap langkahnya diangkat derajatnya dan kesalahan-kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi kita sebelum mengkaji tafsirnya, kita membaca dulu ayat-ayatnya. Kata Nabi dalam hadisnya, man qara harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari firman Allah dalam Al-Quran ini, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maka oleh karena itu kita baca dulu ayat Al-Quran ini dari mulai ayat 18 insyaallah sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma kana an-nasu illa wahidatan fakhtalafu wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji tafsirnya. Para santri juga bahwa tafsirnya dibuka dan tidak boleh ada yang nuas, yang ngantuk, tapi yang semangat belajar. Santri putri juga demikian, buka kitab tafsirnya surah Yunus ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah selain Allah. Ay ghairihi artinya selainnya, selain Allah. Ma la yadurruhum, ma sesuatu, la yadurruhum yang tidak akan menjadikan madorot bagi mereka. In lam ya'buduhu, jika mereka tidak menyembahnya. Wala yanfa'uhum, dan sesuatu yang tidak akan memberi manfaat kepada mereka. In abaduhu, jika mereka menyembahnya. Wahwa, dan dia itu, sembahan itu, al-asnamu, berupa berhala-berhala. Asnam jama dari sonam. Kalau sonamun satu berhala, jamaknya, pluralnya adalah asnam, berhala-berhala. Wa yaquluna, dan mereka berkata, anha, berkaitan dengan asnam atau berhala-berhala itu, haula'i syufa'auna indallah,
mereka berhala-berhala itu adalah yang akan memberi syafaat kepada kami, penolong-penolong kepada kami indallah di sisi Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum kepada mereka, atunabbi'unallah, apakah kalian telah memberitakan kepada Allah, tukhbirunahu, mengabarkan kepada Allah, bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan sesuatu yang ia tidak ketahui pada 7 lapis langit dan tidak ketahui fil ardi, di muka bumi. Istifhamu inkarin, istifham yakni ya pertanyaan yang isinya mengingkari kepada ucapan mereka. Izlau kana lahu syarikun, karena seandainya Allah Ta'ala punya sekutu, la'alimahu, niscaya Allah mengetahuinya. Idla yakhfa, karena tidak ada yang samar, alaihi, atas Allah, syai'un, sesuatu apapun. Subhanahu, maha suci Allah. Tanzihan, mensucikan Allah, mensucikan lahu, kepadanya, kepada Allah. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi, amma yusyrikun, amma dari sesuatu, yusyrikunahu ma'ahu, dari apa yang mereka serikatkan, sekutukan, ya, sekutukannya, ma'ahu, beserta Allah. Hadirin hadirat, para santri putra putri Darus Sholihin yang saya muliakan, yang saya banggakan, mari kita tadabburi dulu, pahami dulu ayat ini sebelum melangkah ke ayat berikutnya. Allah menginformasikan kepada kita dengan firman-Nya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, bahwa di muka bumi ini masih banyak manusia-manusia yang menyembahnya, beribadahnya kepada selain Allah, yaitu berupa berhala-berhala atau patung-patung atau arca-arca atau tapekong-tapekong. Mereka sembah-sembah, padahal ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, padahal kalau tidak disembah juga tidak akan madorot, tidak akan membahayakan, mencelakakan mereka. Dan ketika disembah juga, layan pa'uhum, tidak memberi manfaat apa-apa kepada mereka, karena hanya batu atau kayu atau katakanlah berupa pohon atau misalnya mbah jamrong yang tidak berguna sama sekali. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, masih ada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang sampai menyembah ya anak sapi atau menyembah sapi itu sendiri, ya. Masih ingat saya ketika dulu masih di Alhamidiyah, saya 8 tahun sebagai kepala pesantren di Alhamidiyah, ada acara waktu itu dakwah ke Jawa Timur sekaligus ke Bali. Kemudian saya ketika ceramah di Denpasar, ada masjid ya di Denpasar, ketika mau ceramah itu panitia yang ya, ada di situ bisik-bisik sama saya, katanya, Ustadz, Pak Kiai, tolong jangan menyinggung-nyinggung soal masalah ya menyembah sapi. Kenapa? Ya, karena di sini di Bali ini rupanya agamanya agama Hindu, itu sama sapi itu sangat ya hormat sekali, dimuliakan sekali, disembah semua. Ya, artinya saya melihat atau menilai ternyata masih ada
manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada binatang, ya, masuk pada binatang. Bahkan saya baca sejarah kenapa Pakistan, negara Pakistan itu memisahkan diri dari India, karena dulu menurut sejarahnya negara Pakistan itu menyatu dengan negara India. Kemudian tokoh-tokoh Islam ketika itu dipimpin oleh Ali Jinnah, ya namanya, termasuk juga Iqbal juga, berusaha bagaimana supaya berpisah dari India. Kenapa? Karena hampir setiap Idul Kurban itu terjadi berantem, bahkan mungkin jotos-jotosan, bahkan tidak mungkin juga saling bunuh antara yang agama Hindu dengan yang agama Islam. Kenapa terjadi demikian? Karena ketika Idul Kurban ini ada hal yang bisa dikatakan kontradiktif antara keyakinan orang Hindu dengan keyakinan umat Islam. Kalau menurut pandangan Islam ketika Idul Kurban ini, ya afdol lah kita menyembelih seekor sapi, ya, selain kambing juga al-baqor, seekor sapi, sehingga dagingnya lebih banyak dibandingkan gonam, yakni kambing. Jadi ketika Idul Kurban biasanya wanhar, sembelihlah kurbanmu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dipotong itu sapi. Nah, bagi orang Hindu itu yang mungkin bertetangga, Tuhannya dipotong itu luar biasa marahnya, ya. Jadi sebagai penghinaan. Masa Tuhan saya dipotong seperti itu, kan? Nah, di sini kadang terjadi cekcok, ya akhirnya berantem. Ya. Jadi enggak aman terus. Makanya bagaimana supaya berpisah aja dari India sehingga negara Pakistan ini, yang mayoritas ya Muslim. Nah, jadi orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah keliru, karena kalaupun disembah tidak memberi manfaat, kalaupun tidak disembah tidak akan memberi madarat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahkan mereka ada yang berkata, nanti sembahan-sembahan yang kami sembah berupa berhala-berhala itu, semacam dulu di Arab ada namanya berhala Hubal, ada lagi namanya Manat, ada lagi namanya Uzza, ya, itu yang terkenal sembahan-sembahan mereka. Katanya nanti akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan mereka langsung dibantah oleh Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ardh. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka berbicara nyebut-nyebut nanti akan memberi syafaat di sisi Allah, artinya yang diridhoi oleh Allah? Ini jelas ucapan yang mengada-ada, karena tidak mungkin si berhala-berhala itu akan menolong kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka syirikatkan atau sekutukan. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tiadalah manusia itu illa ummatan wahidatan, kecuali satu umat atau umat yang satu. Ala dinin wahidin, atas agama yang satu. Wahwal Islamu, yaitu namanya agama Islam. Min ladun Adam ila Nuhin, semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Wakila, dan ada yang mengatakan min ahdi Ibrahim, dari masa atau zaman Nabi Ibrahim, ila Amr bin Luhayyin, sampai kepada Amr bin Luhay.
Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Bi an sabata ba'dun wa kafara ba'dun, dengan ada yang tetap ba'dun sebagian mereka, wa kafara ba'dun, dan ada juga yang kufur sebagian mereka. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, dan seandainya tidak ada kata yang telah lalu dari Tuhanmu, bitakhiril jazai, dengan menunda balasan, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, laqudiya, niscaya telah diputuskan, bainahum, di antara mereka, ain nasi, artinya di antara manusia, fid dunya, di dunia, fima fihi yakhtalifun, pada apa yang ada di dalamnya mereka berselisih, minad dini, daripada masalah agama, bukan minad daini, daripada masalah hutang ya, tapi din, dari masalah agama. Bita'zibil kafirina, dengan mengazab orang-orang yang kufur. Hadirin hadirat para santri yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, ayat ini menjelaskan kepada kita, wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Penafsiran, tidaklah manusia itu kecuali satu umat. Maksudnya adalah ala dinin wahid. Dulu itu agama ini adalah satu saja, tidak bermacam-macam kayak sekarang banyak ragam. Menurut Saiful, agama ini di dunia sekarang ini ada berapa? Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, 5. Ada 5. Wah. Ini ada berapa? Itu ini di dunia ini. Di dunia, dari mulai Masyrik sampai ke Maghrib, dari Maroko sampai ke Maroke, Chili sampai Cililitan, Cina sampai Cinangka, dari Den Haag sampai ke Depok. Ini yang Saiful tahu ada berapa jumlahnya? Ya. Ada 5. Nah, ya ternyata kurang ya. Karena setelah diteliti oleh pakar-pakar sejarah, dan saya tuliskan dalam buku saya yang judulnya Panduan Kuliah Agama Islam, yang warnanya agak ke ya hitam-hitaman dan mengkilat kertasnya, sampulnya diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo di Bandung. Itu saya tulis ya, karena buku itu dulu merupakan hasil memberikan kuliah di APP. APP itu singkatan Akademi Pimpinan Perusahaan di Gang Timbul, Jagakarsa. Tidak kurang 16 materi pembahasannya. Yang paling pertama dibahas dari buku itu adalah mengenai agama. Setelah diteliti, agama di dunia yang paling populer, ini kalau yang tidak populer jumlahnya banyak lagi, termasuk agama Sikh yang ada di India itu enggak dimasukkan karena enggak populer. Ini yang populer aja ternyata ada 8. Ada berapa? 8. Ya. Gimana? Berapa itu? Ya, mungkin yang lainnya nambah lagi. Ini yang saya teliti di yang populer ini yang paling populer ya. Ada 8. Dan karena agama itu rukunnya dikatakan agama ada 3. Yang pertama harus ada Tuhan yang disembah. Baru dikatakan agama apabila punya Tuhan yang disembah. Yang disembahnya apakah Allah, apakah Yesus, apakah gunung, yang pokoknya ada yang disembah lah. Itu baru agama ya. Yang kedua, syaratnya dikatakan agama adalah ada Rasul atau Nabi.
sebagai penghubung antara Tuhan yang disembah dengan manusia. Itu syarat agama atau rukun agama. Yang ketiganya harus ada kitab suci ya sebagai acuan dalam ritual ibadahnya. Kemana? Nah itu ada kitab sucinya masing-masing. Maka yang 8 agama tadi masing-masing ada kitab sucinya sendiri-sendiri. Kadang-kadang ada kitab sucinya yang lucu ya. Misalnya yang saya hafal dan ditulis dalam buku saya itu yang pertama tentunya 8 itu agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua ada agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat ya. Kemudian yang ketiga agama Nasrani. Nasrani ini ada dua, ada Kristen Katolik, ada Protestan ya. Ini yang jelas Nasrani, kitab sucinya Injil atau Bible. Kemudian yang keempat agama Majusi. Agama Majusi ini masih ada di Bombay yang katanya sudah kurang lebih 1000 tahun ya, itu api enggak padam-padam karena kalau mau padam dinyalakan lagi, karena dia enggak sah ibadah kalau enggak dekat dengan api. Itu orang Majusi. Dan kitabnya, kitab sucinya Zen Avesta. Kemudian yang kelima agama Hindu ya, yang banyak di Bali atau di India dengan kitab sucinya Weda. Kemudian yang keenam agama namanya Buddha. Agama Buddha ini banyak diikuti oleh orang Thailand. Ketika tahun 2014 yang lalu saya dengan teman-teman rombongan dari NRA ada kunjungan ke Thailand, kedua kota yakni Bangkok sama Pattaya, itu ternyata memang patung-patung Buddha itu luar biasa. Ketika kita masuk ke kota Thailand itu sudah patungnya berjejeran ya. Itu agama namanya Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Sementara yang ke-7 ya, ke-7 agama namanya agama Shinto. Agama Shinto ini banyak diikuti atau dianut oleh orang Jepang dengan kitab sucinya adalah Koyiki. Kemudian yang ke-8 agama namanya Konghucu. Konghucu ini Konfusius ya, itu adalah dianut oleh orang Cina. Orang Tiongkok, Cina ini agamanya Konghucu. Dengan kitab sucinya lucu, namanya adalah Chung Hung ya. Nama kitab suci orang agama Konghucu itu. Jadi masing-masing ada ya 8 dengan kitab sucinya sendiri-sendiri. Padahal Bapak dan Ibu para santri yang terhormat, adalah agama sebenarnya dulunya itu oleh Allah diciptakan hanya satu aja. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran. Ada yang menyebutnya surah Al Imran, itu keliru. Yang benar adalah Ali Imran atau Alu Imran, keluarga. Al itu artinya keluarga. Alu itu bukan Al Imran satu ya, ma'rifat, tapi ini Ali Imran. Ayatnya 19. Di dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguh agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti logikanya dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dulu sampai sekarang ini harusnya agama itu Islam. Maka di sini di dalam tafsir kaitan dengan umatan wahidah tadi, ala dinin wahid. Jadi dulunya manusia itu punya agama hanya satu aja, wahwal Islamu, yaitu Islam. Dari semenjak siapa itu Islam itu? Ya belum ada hilafiahnya. Min ladun Adam ila Nuh. Jadi ketika semenjak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu, di dunia ini agamanya hanya satu-satunya, nggak ada bermacam-macam agama seperti sekarang ini. Namun ada yang mengatakan wakila, cuma dalam kaidah usul fikih itu wakil ba'da qaul fahuwa dhaifun. Jadi kalau ada dua pandangan, dua pendapat, yang satu qala, yang satu ada kila.
dikatakan orang, itu yang qila ini adalah pendapat yang lemah. Disebutnya istilah bahasa Arabnya sighat tamrid. Tamrid itu dari kata ya marid, ya sakit. Artinya pendapat ini enggak kuat. Karena biasanya orang sakit lemah. Nah, ada pendapat yang lemah. Yang kedua, agama itu satu, yakni Islam dari semenjak Nabi Ibrahim sampai Amr bin Luhai. Tapi yang kuat semenjak Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihis salam. Fahtalafu lalu mereka berselisih. Artinya yang satu tetap dalam keislamannya, ada yang lainnya malah kufur kepada. Itu baru berbeda pandangan, berbeda keyakinan. Seandainya tidak ada kalimat yang Allah telah dahulu mengatakan bitakhiril jaza ila yaumil qiyamah, mengakhirkan balasan sampai hari kiamat, laqudiya bainahum, niscaya apa Allah akan putuskan di antara mereka, artinya di antara manusia di dunia fima fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan, minadini dari masalah agama, bita'zibil kafirin, dengan Allah langsung menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, wa yaquluna, dan mereka berkata, ahlu Makkah, yakni penduduk Mekah, laula bimana hala, mengapa tidak, unzila diturunkan, alaihi kepadanya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatum mir rabbih. Ayat di sini artinya adalah mukjizat. Tuh mungkin hari kemarin ya, yang lalu ini kita di pesantren Darus Sholihin, khususnya marhalah ulya, kita ngaji kitab namanya Al-Marjan fi Ulumil Quran, yang di dalamnya tidak kurang 33 ilmu Al-Quran kita bahas. Dan sebagai informasi, Al-Marjan fi Ulumil Quran itu adalah hasil ya karya saya sendiri yang menghimpun, meringkas, meresume dari 10 kitab Ulumul Quran yang ada, diringkas menjadi satu kitab namanya Al-Marjan fi Ulumil Quran, mutiara dalam Ulumul Quran. Nah, di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, di antara yang dibahas adalah makna ayat, artinya pengertian ayat dalam Al-Quran. Ternyata artinya ayat itu tidak hanya satu ayat Quran saja, banyak sekali makna dari ayat. Di antaranya adalah al-mu'jizat. Makna ayat itu adalah di antaranya artinya mukjizat. Nah, di sini yang tepat ayatum mir rabbih adalah mukjizat yang bersumber dari Tuhannya. Kama kana lil anbiya'i, sebagaimana telah ada bagi para nabi. Misalnya seperti apa, minan naqah, disebutnya minnya lil bayan, untuk memperjelas. Dalam Alfiyah dikatakan ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'til ibadil azmina wa zida fi nafin wa syibhi fajar nakiratan kama libagin min mapar. Jadi artinya min di sini bukan lil ibtida atau min li taukid, atau misalnya minnya li tab'id, tapi disebutnya min lil bayan, untuk memperjelas kalimat sebelumnya. Kan kalimatnya kama kana lil anbiya, sebagaimana mukjizat yang ada pada para nabi yang terdahulu. Seperti apa? Dijelaskan minan naqoti, yaitu seperti mukjizat berupa onta. Ya. Kemudian wal aso, dan tongkat, wal yadi, dan tangan. Insyaallah kita sedikit nanti uraikan. Fakul, maka katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, innamal ghaibu, sungguh hanyalah hal yang gaib, magoba, sesuatu yang gaib, anil ibadah, dari hamba-hamba Allah. Artinya amruhu, urusannya lillah, adalah kepunyaan Allah.
Wa minhu, dan diantaranya al-ayat, mukjizat. Fala ya'ti biha illahu, maka tidak datang biha dengan, atau bisa tidak mendatangkan mukjizat tadi illahu, kecuali Allah. Wa innama alayya tabligu, sungguh kewajiban saya ini, kata Nabi, ya, Nabi Muhammad, at-tabligh, hanya menyampaikan. Fangtaziru, maka tunggulah al-azaba, siksa. In lam tu'minu, jika kalian tidak beriman. Inni ma'akum minal muntazirin, sungguh aku beserta kalian termasuk orang-orang yang menunggunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari ayat yang terakhir kita baca ini, mereka orang-orang kafir itu suka istilahnya nyeletuk, ya. Jadi ngomong, coba kalau benar-benar Nabi ya Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul, coba ya kemukakanlah, turunkan kepadanya sebuah mukjizat dari Tuhannya, seperti yang sudah terjadi para nabi-nabi terdahulu, yaitu berupa misalnya nakoh onta. Ini tentunya pada zaman Nabiullah Shaleh alaihissalam, yakni minta berupa mukjizat onta dari batu yang besar supaya keluar binatang onta. Lalu oleh Allah dibuktikan bahwa ada onta yang keluar bukan dari rahim si ibunya onta yang itu wajar, yang normal, ini justru dari batu. Ini kan mukjizat namanya, ya. Cuman jahatnya oleh umat Nabi Soleh itu si onta tadi malah dibunuh, ya. Ini kemudian yang kedua, aso ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin. Ketika tongkat dilemparkan ke hadapan Firaun, jadi ular yang besar dengan nyata. Ini kan namanya mukjizat berupa tongkat jadi ular. Kemudian wal yad, yakni tangan ini yang dimaksud di sini diantara mukjizat Nabi Musa alaihissalam juga fa akhraja yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya mukjizat tangan ini, jadi kalau tangannya dimasukkan ke kantong bajunya lalu dikeluarkan, itu ibarat senter, begitu bercahayanya luar biasa. Ini juga termasuk mukjizat, ya, yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ingin ada mukjizat seperti itu. Namun oleh Allah dikatakan masalah mukjizat ini itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Nabi kita Muhammad SAW adalah tabligh, menyampaikan dakwah. Namun perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu yang terhormat, ya Rasulullah SAW pun ya jelas yang namanya Nabi dan Rasul punya mukjizat yang luar biasa. Saya ketika jalan-jalan di Mekah, ya, di Tanah Suci, dan tidak afdol kalau nggak mampir ke toko kitab, ya, cari-cari kitab yang saya belum punya, yang kira-kira menarik apa. Ternyata ketemulah dengan buku kitab yang judulnya Mu'jizatur Rasul, ya, Mu'jizatur Rasul, artinya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ alfu mu'jizatin, tidak kurang 1000 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali saya baca, ternyata luar biasa, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul innamal ghaibu lillah fangtaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggu, ya, kalau kalian tidak mau iman terus, tentu akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta para santri putra putri sholihin, demikian ayat-ayat atau tafsir yang kita bisa baca, bisa kaji. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
mungkin sebelum diakhiri dengan doa, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silahkan Pak Li Hasan. Tolong didengarkan dulu sebelum kita akhir dengan doa. Sebentar lagi kan mau kurban. Oh ya. Sebentar lagi mau kurban. Itu kan ada dijelaskan hadis yang menjelaskan bahwa kalau seseorang sudah berniat hendak berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya, rambutnya dan seterusnya sampai dia melaksanakan kurban itu. Itu sebetulnya bagaimana? Jadi kan andai kata dari sekarang nih, sekarang kan masih belum qa'dah kalau nggak salah. Dari sekarang dia niat kurban, apakah itu berarti begitu dia niat terus dia harus melaksanakan kandungan hadis itu tadi, kalau boleh memotong dan seterusnya itu tadi, sampai dia laksanakan kurban? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini mengenai bacaan sholat kan bacaan sholat itu kan ada banyak ya. Katakanlah contohnya iftitah, doa iftitah itu kan mungkin ada 2 atau 3 atau berapa. Jika seseorang menghafal lebih dari 1, boleh nggak dia sholat asar, sholat zuhur dia baca doa yang pertama, nanti sholat asar dia baca doa yang kedua dan seterusnya. Cukup gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kaitan dengan waktu ya, udah agak siang. Jadi kita jawab ya langsung yang berkenaan dengan masalah kurban ini. Jadi memang ada hadisnya yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang menghendaki untuk berkurban, maka hendaknya dia menjaga diri dari memotong kuku atau rambut sebelum pelaksanaan ibadah kurban. Namun dalam kaitan dengan masalah ini, khusus mazhab Syafi'i itu hukumnya hanya istilahnya sunat ya, bukan sampai kepada wajib. Sehingga memang sunahnya tidak memotong dulu kuku atau rambutnya sampai nanti kurbannya atau binatang kurbannya disembelih. Kemudian mengenai masalah doa iftitah, memang doa iftitah ini banyak ragamnya. Yang paling populer ada 2. Yang pertama yang misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa dan seterusnya. Namun ada juga yang Allahumma ba'id baini itu yang populer lah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah pertanyaannya, apakah misalnya kita bisa ganti-ganti doa iftitah tadi atau harus mudawamah satu lafaz aja? Ya, jawabannya bisa aja ganti-ganti lafaz tadi, artinya tidak mesti harus satu terus. Kenapa? Karena memang sumbernya atau hadisnya, katakanlah seperti wajah atau dengan Allahumma ba'id bain ini adalah sama-sama hadis sahih. Artinya hadis yang memang tidak diragukan bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mau tetap satu juga boleh, mau misalnya sekarang mau ganti dengan yang satunya itu juga tidak ada larangan, karena sama-sama sumbernya dari Rasulullah dan merupakan pilihan mana yang menurut kita lebih pas, itu boleh kita lakukan. Hadirin hadirat yang terhormat, ya. Nah ini di dalam masalah kuku ini, apakah kuku binatang kurbannya yang tidak boleh dipotong itu sampai dikorbankan si binatang tadi, atau kuku yang pemilik orangnya yang mau korbannya? Nah untuk memahami suatu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih ini, yang ada di Sahih Muslim ya, saya membaca syarahnya. Syarah itu artinya komentar ulama yang betul-betul pakar di bidang hadis. Jadi
dari bisa dikatakan yang kan kitab hadis di dunia Islam itu yang paling top, yang paling populer, bahkan dikatakan kalau ngaku ahli hadis ya, karena saya doktor di bidang tafsir hadis, jadi orang yang ngaku ahli hadis tapi enggak memiliki, enggak mengkaji 6 kitab hadis yang sebutnya kutubus sittah, kayaknya bohong ahli hadisnya. Jadi yang populer di dunia Islam yang merupakan rujukan utama hadis-hadis Nabi yang banyak sekali. Di perpustakaan pribadi saya enggak kurang 20 ya judul kitab hadis, tapi yang paling top itu ada 6, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Itu saya miliki semua. Nah kadang-kadang kita ketika membaca sebuah hadis dari matan hadis, disebutnya matan ya, hadis asli dari kitab-kitab tadi, kadang-kadang ada kesulitan, ada katakanlah muskil ya. Jadi muskil itu sesuatu yang tidak mudah dipahami. Contoh misalnya sebagai gambaran atau wawasan, misalnya ada hadis Nabi yang menyatakan di Sahih Bukhari itu unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Artinya letterleknya makna hadis di dalam matan itu tidak ada komentar apa-apa. Unzilal Qur'anu, diturunkan Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin, atas 7 huruf. Sementara Al-Qur'an yang ada kita baca tidak kurang 28 huruf hijaiyah itu. Sementara hadis Nabi yang pasti sahihnya, apalagi ada ayat wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm ya, Nabi Muhammad tidak bicara berdasarkan nafsu tapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, pasti benar. Sementara dalam hadis unzilal Quran ala sab'ati ahruf, Quran diturunkan atas 7 huruf, sehingga kita memahaminya agak muskil di sini. Karena beda dengan kenyataan yang ada. Di Quran hurufnya banyak. Sementara kata hadis Quran diturunkan 7 huruf. Ini makna huruf di sini apa? Nah, sehingga kita perlu kitab syarah. Bahkan ada hadis yang sahih juga, ya. Bahkan mungkin di malam Jumat yang akan datang di Kiai Syekh Iqbal Kan itu, saya dari tahun 2014 diminta mengkaji fikih ya, kajian fikih di rumahnya atau majlis taklimnya Syekh Iqbal Kan setiap malam Jumat pada maghrib. Itu nanti kena masalah azan yang sedang dibahas. Ada di dalam Fadlul Azan itu, keutamaan azan, ada hadis yang menurut saya muskil kalau tidak punya syarah. Hadisnya itu bunyinya begini. Innal muazzinina atwaluhum a'naqon yaumal qiyamah. Itu secara harfiah arti letterleknya, innal muazzinina, sungguh tukang-tukang azan, atwaluhum a'naqon yaumal qiyamah, adalah manusia-manusia yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Sehingga apakah ini kayak jerapah atau gimana ya? Nah, ini perlu syarah, perlu uraian. Nah, maka yang keenam kitab tadi saya punya syarah atau komentar. Misalnya Sahih Bukhari bahkan punya 2 syarahnya, namanya Fathul Bari. Sahih Bukharinya 4 jilid, Fathul Barinya sampai 18 jilid. Kemudian Irsyadus Sari juga 10 jilid. Ada syarah Sahih Bukhari. Kemudian untuk Sahih Muslim ada syarah Nawawi, Muslimnya 2 jilid, syarah Sahih Muslimnya 9 jilid 18 juz. Kemudian ada Sunan Abu Dawud, syarahnya saya punya 2, masing-masing 10 jilid, namanya Aunul Ma'bud dan Badlul Majhud. Kemudian yang keempat Sunan Tirmizi, syarahnya namanya Tuhfatul Ahwazi, 10 jilid. Kemudian ada lagi Sunan Nasai, namanya Al-Mujtaba, karya Imam As-Suyuti. Kemudian Sunan Ibnu Majah, namanya Misbahuz Zujajah ya, karya Imam As-Suyuti. Ini sebagai katakanlah memperjelas makna. Nah, jadi berkaitan dengan masalah tadi, ini yang dipotong, yang dilarang
dimakruhkan memotong ini apakah kuku yang dari binatang itu atau kuku yang mau kurbannya. Maka untuk memperjelas makna tadi saya membuka syarahnya, syarah Sahih Muslim, namanya Syarhun Nawawi, yakni uraian dari Imam Nawawi yang nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah dari Nawa, Damaskus, Syria. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa memang ada pandangan adalah kuku binatang tadi, namun yang paling rojih, pendapat yang paling kuat adalah kuku yang akan korbannya. Jadi kuku orangnya, bukan kuku binatangnya itu yang disunahkan ditahan, tidak dipotong dulu, juga rambutnya selama atau ya sebelum binatang kurban yang disembelih. Itu bisa dibaca di syarah Sahih Muslimnya. Ustaz Haji Mas Doro udah punya kitab syarah Sahih Muslimnya? Belum? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya, dan insya Allah kita yaumul Jum'ah yang akan datang bisa kembali untuk belajar lagi kajian tafsir Al-Quran insya Allah. Kita akhiri dengan doa. Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.